Hai sahabat kita, selamat datang di acara kita Healing Talk. Sudah bersama saya Andre, dan kali ini saya ditemani oleh sahabat saya Mas Yunus. Assalamualaikum Mas Yunus. Waalaikumsalam. Apa kabar nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat selalu ya. Harus dong. Yang penting bahagia ya. Betul. Oke, bahagia. Sahabat kita, di acara kita Healing Talk ini kita akan membahas masalah-masalah kesehatan, masalah rasa hati atau masalah kehidupan sosial yang berbasis trauma dan emosi bersama narasumber kita Mas Widodo. Assalamualaikum Mas Widodo. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita ngobrol-ngobrol lagi nih, ketemu lagi nih. Ingin mendapatkan pemahaman-pemahaman baru, masukan-masukan baru nih dengan suasana-suasana yang ada di sekitar kita. Nah, sahabat kita, kali ini kita akan membicarakan tentang marah dan bagaimana cara menyelesaikan masalah marah dan bagaimana supaya kita tidak marah. Nanti kita akan mengikuti penjelasan dari Mas Widodo tentang marah itu apa sih, gitu. Ikuti terus ya, sahabat kita. Mas Wid, kita dengar orang selalu marah di mana-mana marah. Kita pun juga pusing mendengarnya. Sebenarnya apa sih marah itu? Gimana sih bisa marah gitu? Marah ini emang fenomena yang umum sekali kita lihat ya, bahwa banyak sekali orang, bukan cuma orang, bahkan sekelompok orang pun bisa jadi ikut marah gitu ya. Bahkan sekelompok orang tuh dari kelompok kecil maupun kelompok besar. Bahkan marah sendiri bisa menyulut perang segala kalau gitu ya, dengan kelompok besar itu. Nah, jadi marah ini kan sebetulnya adalah, kalau kita bahas dari podcast kita di episode-episode sebelumnya, bahwa marah ini adalah produk dari hasutan musuh manusia tuh, si pencuri nikmat. Masih ingat nggak? Setan. Yang namanya setan itu ya. Nah, jadi dia pencetus dari ide divide et imperator. Dari dulu tuh dia gitu. Karena kan memang tugas dia tuh membuat manusia tuh nggak nikmat. Ya. Belanda berarti ya. Yang diambil sama orang Belanda pakai divide gitu ya. Nah, tapi artinya gini, dia memang pengen banget membuat manusia itu hidupnya nggak harmonis. Ya. Nah, salah satunya adalah dengan sifat marah-marah itu sendiri. Nih. Kenapa sih marah itu bisa muncul gitu ya? Itu sebenarnya ada dua faktor sih, kebanyakan dari dua faktor ini, yaitu apa? Mengenai harga diri. Harga diri perseorangan, kelompok gitu. Bahkan harga diri bangsa tadi yang bisa bikin perang gitu ya. Jadi harga diri, orang kalau seseorang atau tadi satu kelompok orang itu merasa harga dirinya terganggu, biasanya dia langsung jadi marah. Merasa direndahkan, merasa dilecehkan, merasa diusik, merasa nggak dianggap, dihina, kayak gitu kan. Jadi reaksinya pasti nanti muncul marah. Kenapa tadi si pencuri nikmat itu kan bisik-bisikannya kan seperti itu, tuh dihina lo, direndahin lo, kayak gitu ya. Tuh lu nggak dianggap lo, lu dikecilin tuh di depan orang-orang lagi, nah, kayak gitu-gitu ya. Sehingga begitu dia mengikuti, menangkap sinyal dari si setan itu tadi, bisikan-bisikan setan yang negatif tadi, reaksinya muncul marah. Ya. Nah, yang kedua yang memicu orang marah juga, yang lain tadi pertama adalah harga diri ya. Nah, yang kedua protection terhadap protektif terhadap kepemilikan atau Barang atau sesuatu ya istilahnya kepemilikan lah ya. Coba anaknya dijitak orang lain, sabar.
Sabar. Ya, nggak usah manusia. Bebek aja tuh kalau anak-anaknya diganggu. Ayam anaknya diganggu. Pasti dia marah. Menyerang balik gitu. Ya, protektif. Jadi hal-hal yang memproteksi lingkupnya dia, kepemilikan dia gitu ya. Apa-apa yang ada menurut dia adalah itulah hak saya untuk melakukan perlindungan gitu ya, atau itulah milik saya gitu juga. Nggak boleh diganggu. Jangan ganggu-ganggu gitu. Ya udah, begitu diganggu marah gitu. Ya. Nah, kira-kira orang marah tuh paling besar tuh 2 hal itu. Tapi kan marah itu sebenarnya rasa kan ya, Mas? Marah itu kan rasa kan. Rasa. Apalagi kalau nggak salah dia masuk 6 rasa yang diberikan sama Tuhan itu kan marah. Iya. Nah, jadi artinya sebenarnya marah itu pada awalnya mungkin sebuah rasa gitu ya. Cuman ekspresinya itu yang ini kan. Jadi marah itu sendiri sebuah hasil pemikiran. Dari sebuah reaksi pemikiran, lalu muncul rasanya. Muncul rasanya. Nah, cuman rasa itu sebetulnya adalah teguran dari Tuhan. Marah gitu. Dikasih rasa seperti itu, nggak nyaman. Tapi kebanyakan orang justru rasa itu memicu lagi pemikiran yang lebih besar lagi. Akhirnya dia bereaksi dalam bentuk tindakan. Ya. Jadi dalam bentuk tindakan yang tindakannya selalu negatif kalau orang marah itu. Iya. Biasanya seperti ada itu. Yang tindakannya eksplosif keluar, ada yang ke dalam eksplosif, mendem. Bagus nggak? Mana yang bagus? Dua-duanya nggak bagus. Nggak ada yang bagus. Marah dipupuk. Nggak ada yang bagus. Dua-duanya tuh bikin masalah. Yang keluar bikin masalah sosial, yang ke dalam masalah kesehatan. Mendem marah. Ada kaitannya nggak marah sama hawa nafsu gitu? Ya ada banget. Jadi, bisa jadi hawa nafsu itulah yang memicu untuk akhirnya jadi marah gitu bisa. Iya memang. Jadi pemikiran itu kan munculnya dari hawa nafsu, bukan akal lagi. Jadi dia langsung nafsunya yang muncul. Terus dibakar tadi sama si setan itu, berpikirnya makin negatif banget. Terus rasanya dikasih sama Tuhan, rasanya makin kenceng. Kok makin marah? Kok makin gitu? Sebenarnya makin nggak enak di sini ya. Cuman dia nggak sadar, makin nggak enak tuh harusnya dia berhenti. Ini kok malah dia terusin gitu kan? Karena dihembus-hembuskan tadi. Karena tadi si pencuri nikmatnya asik. Dikipasin aja terus udah kayak sate. Makin mateng, lama-lama gosong. Meledak. Iya. Gitu. Ya. Nah, hawa nafsu itu sendiri tempat mainnya yang udah kita bahas dari kemarin kan. Hawa nafsu itu tempat mainnya si setan itu. Gitu. Musuh terbesar manusia ya. Kan ada 2, ingat kan? Seseorang tuh dikasih alat untuk berperilaku tuh ada 2, satu hawa nafsu, satu akal. Nah, orang udah pakai hawa nafsu yang nggak pakai akal. Sehingga orang kalau udah marah kan sering disebut, nggak pakai akal tuh. Kehilangan akal tuh. Gitu. Itu tapi kalau marah pakai akal nggak bisa ya, Mas? Marah pakai akal sebetulnya nanti drivernya hawa nafsu juga, cuman hawa nafsu yang ada desainnya. Jadi akal dipakai hawa nafsu untuk mendesain. Lebih sempurna, bro. Lebih sempurna marahnya. Gitu. Perilaku negatifnya lebih sempurna. Jadi akalnya ditunggangin sama hawa nafsu. Malah hasilnya lebih jahat. Lebih jahat. Terus sorry. Kan tadi marah itu teguran, Mas. Iya, rasa marahnya. Rasa marahnya teguran. Artinya yang muncul itu berarti rasa marahnya dulu, baru hawa nafsu, atau hawa nafsu dulu baru marah? Oh enggak dong, hawa nafsunya dulu, baru ditegur sama Allah kan, sama Tuhan. Karena kita menggunakan hawa nafsu. Karena pakai hawa nafsu. Oh iya. Gitu.
Ya. Jadi dikasih teguran, rasanya nggak nyaman. Kalau rasa nggak nyaman, harusnya berhenti dong. Oh ini enggak kan? Kalau dikiplasin tuh sampai dia sampai napasnya pendek, napas pendek itu sebenarnya karena marahnya, rasa marahnya makin kuat. Makin mengikuti hawa nafsu itu tadi. Tegurannya makin kenceng. Banyak orang nggak. Harusnya udah makin ngos-ngos kan dia harusnya sadar dong. Kenapa gue jadi gini ya? Kenapa gue jadi gitu. Itu yang diharapkan sama Tuhan tuh gitu. Dia paham sama tegurannya itu. Akhirnya dia berhenti. Mikir, pakai akalnya lagi. Akalnya muncul lagi untuk kenapa jadi begini ya? Gitu. Analisa lagi gitu. Harusnya seperti itu. Itu yang diharapkan sama Tuhan tuh begitu. Cuman banyak orang nggak paham, udah ngos-ngosan pun malah makin gitu. Karena banyak orang nggak ngerti kali Mas bahwa itu teguran sebenarnya, tapi Iya, dia iya. pengen melampias biar keluar nih. Wah, makin menggebu-gebu dia marahnya. Iya. Biar dia lepas. Kalau orang kan bilang, saya marah biar plong gitu. Padahal teguran makin kenceng bukan plong. Lagi pula kan kadang-kadang dimainin sama setan harga diri. Kan keren kan marah kan keren kan marah. Itu pada takut semua tuh. Pada nunduk takut ya. atau dia bisa memproteksi harga dirinya. Dia memproteksi apa tuh? Keren kan marah. Marah jangan malah dibilang keren Sama si setan itu. sama si setan itu. Hmm. Sehingga kalau itu bisa dilegitimasi sama satu kelompok bahwa marah, memang harus marah malah gitu. Oh. Wajar dia marah, dia harus marah gitu. Manusiawi. Manusiawi, bukan cuma manusiawi. Kalau kita nggak marah malah orang-orang itu Menginjek-injek tolol loh, lu, diinjek-injek. gimana lu harus marah tuh begitu gitu. Udah diinjek-injek tuh. Malah kita ditolol-tololin lah sama kelompok itu, Oh. sama anggota kelompok lainnya, ya kan? Ada kan suku-suku kita yang begitu, yang menganggap bahwa marah itu memang harus marah nih kalau kayak gini gitu. Padahal kalau menurut Tuhan gimana Mas? Ya Menurut nggak boleh, karena marah itu tadi maunya siapa tadi? setan. Untuk pecah belah itu Pecah belah. tadi, menghilangkan keharmonisan. Oh. Sehingga nanti tidak ada kebahagiaan bersama di situ. Menang kan setannya. Iya. Intinya tetap untuk mengambil nikmat dan bahagia manusia. Dia Ya. bahagia manusia. Ya kalau orang udah marah satu sama lain kan udah diem-dieman, udah nggak Bukan harmonis cuma lagi. kalau diam-diaman masih mending. Kalau bunuh-bunuhan berantem antar kampung Iya, kan kejadian. cuman gara-gara harga diri. Harga diri kelompok ya, harga diri gitu. kelompok. Oh iya. Terus kalau memang ternyata udah marah terus gimana? Wah, tapi nggak usah. Kira-kira kalau udah marah tuh harus gimana Mas kalau? Bukan, karena tadi itu banyak kan orang nggak bisa ngontrol marahnya, perilakunya sebenarnya, bukan ngontrol marahnya. Ngontrol perilaku marahnya itu karena tadi nggak paham bahwa dia lagi ditegur tuh udah mulai napasnya udah mulai tersengal-sengal, di sini udah mulai nggak nyaman. Tapi tadi stigma bahwa lu harga diri lu harus ini. Ayo lu harus marah, mesti marah nih malah kayak gitu-gitu. Jadi banyak faktor lain yang menunjang ya, yang disebut dengan keimanan itu istilah. Jadi pemahaman dia terhadap perilaku yang disepakati bersama gitu ya, bahwa harus marah. Jadi dia harus marah. Kalau nggak malu lagi sama temen, harga diri lagi. Wah yang kayak begitu gampang banget tuh dikipasin sama setan. Begitu kita udah bisa nonjok, wah keren. Padahal jangka panjang bisa bahaya tuh. Ditangkap atau apa gitu. Nggak ada yang Iya, nggak ada bagus. yang bagus. Marah tuh nggak. Karena akhirnya keharmonisan itu rusak. Kalau keharmonisan rusak, pengaruhnya banyak, termasuk produktivitas bersama. Nanti saling sikut-sikutan, saling ini. Jadi akhirnya nggak produktif. Kalau di kantoran suasana kerja udah nggak Nggak bagus, ya. nggak kondusif. Iya. Gitu. Malah merugikan ke perusahaannya juga malah ya. Sekarang negara kita lah antar satu kelompok dengan kelompok lain. Kalau yang dulu kan terkenal sama cebong sama kampret. Coba. Nggak maju. Siapa sih itu pencetus? Nggak Iya, maju malah. kayak begitu. Kita ribut di dalam sendiri Ribut. ya.
Jadi nggak produktif, malah kita malah turun, nggak bukannya maju ya. Nah Mas, kalau di kantor tuh kan kadang-kadang kita misalnya nih sama anak buah gitu ya, itu kan kadang-kadang kita katanya sih harus marah dong. Kalau dia salah kan, itu kita marah atau apa menegur gitu ya? Ini banyak orang yang nggak paham ya, mengungkapkan isi hati sebetulnya. Kalau anak buah nggak melakukan seperti apa yang seharusnya apa gitu kan, kita nggak nyaman nih sebagai atasan gitu ya. Bukan marah. Kalau marah bisa jadi anak buahnya malah down, malah jadi lebih nggak produktif lagi gitu kan. Coba kalau ditegur dengan mengungkapkan rasa hati. Saya nggak nyaman deh, kamu tuh sudah melakukan hal ini. Lihat nih, target kita kayak gini. Kamu nih kontribusinya cuma begini, malah nanti mengganggu yang lain. Jadi dia dibangun kesadaran terhadap perilakunya yang membuat nanti biasanya perilaku kalau di kantor ya, perilaku dia nggak cuma bikin kesel atasan, tapi yang lain-lain juga biasanya gitu. Nah, atasan sama yang lain-lain itu harusnya mengungkapkan isi hati, mengungkapkan ini, tapi bukan marah. Gimana tuh? Ya tadi, saya nggak suka loh kalau kamu gini-gini, karena ini nanti bisa berdampak kayak gini-gini. Teman-teman kamu nih, udah begini, nanti akhirnya kerjasama kita nggak bagus, target kita nggak tercapai. Yang dibangun kesadaran dia atas peran dia. Nah, bukan marah. Pakai hawa nafsu. Pakai hawa nafsu, marah. Cedet. Wah, itu anak bisa trauma. Atau bisa berbalik, dilawan, malah jadi musuh gitu. Jadi menegur itu artinya bisa dengan cara yang tadi itu, kita menghilangkan rasa. Bisa juga dengan marah tapi kan ya? Nggak boleh. Nggak boleh memang marah, tapi kan bisa dengan marah kan menegur itu. Nah itu yang salah. Oh gitu, iya, gitu kebanyakan ya? Marah kan? Nah kebanyakan marah. Negurnya pakai marah. Harusnya kita menegurnya dengan cara yang tadi itu. Iya, gitu ya. harusnya ungkapin rasa hati dan konsekuensi. Gitu. Dan solusi. Iya kalau jangan solusi biar dia yang mikir. Karena kalau kita cuma ngasih solusi itu bukan coaching namanya. Kita cuma merintah lagi. Itu orang nggak berkembang juga. Jadi pancing dia. Pancing. Kesadaran tadi namanya. Kesadaran. Jadi tidak membuat dampak negatif, tapi justru malah bisa produktif. Lebih ini ya. Begitu dia sadar bener, tuh ngebus. Kesadaran dia yang dimunculin gitu ya. Ya, harusnya begitu ya. Nah, ini tadi Mas, kan kita udah bilang, tadi udah marah itu, akibat dari marah itu ternyata udah rasa api, ya udah kena gitu ya. Terus kemudian tadi yang di kantor itu kan kehidupan sosial lingkungan ya. Nah, kalau di kesehatan apa Mas dampaknya dari kalau marah itu Mas? Benar nih. Jadi artinya marah sendiri itu nanti punya dampak banyak ya. Pertama ke kehidupan sosial tadi tuh. Ya, kehidupan sosial pasti kena tuh. Nah yang tadi yang mendem ke dalam diri ke dalam sendiri. Itu udah pasti kesehatan. Langsung ya. Yang marah keluar pun jadi masalah. Ada sebagian yang dipendem. Wah, gua kesel nih sama dia. Itu mendem. Gak ada orang habis macet darat terus lega gitu, nggak ada kan? Ada nggak? Berbekas ya, ada bekas ya. Nggak ada. Alhamdulillah. Udah lepas ya, udah marah. Alhamdulillah gua udah marah gitu, lega gitu. Nggak ada, tetap aja di dalamnya mendem. Ada, jadi walaupun keluar tetap ada yang dipendam di dalamnya. Nah, yang dipendam bentuk emosi itu tadi, yang namanya marah itu yang bisa bikin masalah kesehatan. Yang paling umum apa? Kalau dengar orang marah, penyakitnya apa coba? Darting. Darah tinggi, tekanan darah tinggi. Oh, darting loh. Mau marah sih, nah, dibilangnya gitu kan? Kok bisa darah tinggi gitu gimana Mas? Mekanismenya tuh hormonal. Kan di episode sebelumnya kan saya sempat bahas bahwa perilaku kita nanti akan diberikan teguran, diberikan feedback sama Allah. Perilaku baik mendapat feedback baik, perilaku buruk feedbacknya buruk.
Nah, feedback itu namanya emosi. Ya. Nah, emosi baik ya pasti hormonnya keluarnya baik. Memicu hormon-hormon baik. Tapi kalau marah memicu hormon-hormon negatif yang membuat darah mengental. Oh, begitu ya. Jadi kalau Sistemnya udah otomatis. kalau orang marah langsung keluar hormon negatif yang bikin darah mengental. Kalau darah mengental, jantung jadi bekerja lebih keras. Waktu dia bekerja lebih keras tekanannya, di tensi disebut tekanan darahnya tinggi. Itu Mas, konsepnya. Terus apalagi Mas selain darah tinggi Mas? Nah, dari darah tinggi itu sendiri nanti bisa berdampak kepada yang lain. Kan bisa jantungnya bengkak karena capek. Lalu bisa kena stroke. Ya, karena bisa jadi ada pembuluh-pembuluh darah yang kaku sebelumnya. Kaku gimana Mas? Kaku stres karena ada perilaku sebelumnya juga yang membuat pembuluh darah di otak atau di daerah organ manapun dia jadi stres. Karena pembuluh darah itu harusnya fleksibel. Karena jantung kan berdenyut. Nah, jadi harusnya dia bisa ngelewatin darah itu dengan tekanannya masing-masing. Waktu tekluk dan denyut, lewatin darah banyak, terus kecil lagi, tuh gede lagi, kecil lagi, tuh gitu. Jadi jantungnya bukan kayak fleksibel gitu ya? Bukan kayak Pipa yang begitu aja, enggak. Dia tuh fleksibel. Ya. Nah, kalau ada perilaku tertentu yang membuat stres tertentu dan akhirnya saluran darah itu jadi stres, maka dia kaku. Nah, kalau dia kakunya pas ada di otak, begitu tekanan darah tinggi, tas pecah, karena nggak bisa lagi nahan tekanannya. Stroke ya? Itu yang bikin stroke. Belum lagi darahnya mengental tadi itu ya? Iya, darahnya mengental, Iya, tapi darahnya waktu mengental. dia lewat, Pembuluhnya dengan stres jadi nggak tekanan bisa yang besar, nah pembuluhnya sendiri stres kaku, kaku ya. sudah Jadi mau nggak- lewat, Iya. kental dan tekanannya tinggi, pecah. Oh, Gitu. Kalau pas kena di jantung. pembuluh namanya koronernya jantung, Serangan jantung. serangan jantung, ginjal bisa digagal ginjal, ya, kayak gitu. Bisa kemana-mana ya. Oh ya, bisa kemana-mana. Kalau sebelumnya di pembuluh darah, kalau tadi kan pembuluhnya kaku, maka dia kan bikin bottleneck. Nah, itu yang suka bikin sumbatan kolesterol atau lemak-lemak gitu ya. Nah, di situ. Terus pas tekanan darahnya tinggi, sumbatannya lepas, akhirnya nanti nyumbat lagi. Jadi orang stroke kan bisa dua, gara-gara pecah pembuluh atau nyumbat pembuluh darahnya. Ya jadi masalah lagi. Makanya marah, tekanan darah itu, gara-gara marah itu bahaya, bisa kemana-mana. Padahal kalau pasnya udah nggak marah tuh, gitu. Tapi ternyata dalam di sini masih. Banyak orang yang begitu, jadi ngerasa dirinya, saya udah maafin, saya udah lupain, Iya. gitu. Kebayang, sering kan kita ngomong, saya udah lupakan itu, saya udah nggak mau ingetin itu, saya udah selesaiin aja. Saya udah nggak ingat. Nggak bisa, Nggak bisa ya? nggak bisa diomongin begitu aja itu. Walaupun dia bilang, Udah ikhlas. Ingat nggak di Ikhlas udah. podcast kita lagi sebelumnya bahwa perilaku kita itu dicatat sama malaikat. dua malaikat kanan kiri ya. Catatan malaikat bisa dilupain. Nggak bisa lah, udah malaikat. Nggak mau. Catatan malaikat bisa dihapus, maksud saya. Oh, dihapus. Nggak bisa. Ya dilupain itu dihapus, Iya, maksud saya. Nggak bisa kan nanti kan kita sebagai. Iya mana bisa tuh acuan kita waktu nanti dihisap nanti. Ya. Ya. Jadi nggak bisa dihapus. Tapi teguran dari Tuhan tadi berupa emosinya, ya itu apa istilahnya? Attach. Jadi dia dalam bentuk, kalau attachment bahasa Indonesia apa tuh? Jadi lampiran, dilampirkan di dalam. Nih dia perilaku ini dan teguran Tuhannya ini. Nih. Feedback dari Tuhannya ini. Nah itu jadi attachment, jadi lampiran. Nah si catatan nggak bisa dihapus.
tapi lampirannya bisa dicopot, bisa dibuang. Nah, cuman hati-hati, kalau lampiran catatan bagus jangan dibuang, rugi. Performance kita dibuang, dari situ ada performance kok dibuang, ada ya. Nah, catatan performance-nya itu kalau negatif, nah itu yang harus kita buang. Karena catatan performance negatif itulah yang nanti memicu, itu yang disebut dengan emosi-emosi negatif, yang nanti akan memicu hormon-hormon negatif. Nah, jadi bisa nggak dilepas catatan marahnya itu? Bisa. Bisa. Caranya gimana? Gimana, Bang? Dihapus. Dilupain. Lupain nggak bisa. Udah nggak bisa Ya. tadi kan? Karena lupain itu adalah catatan perilakunya, nggak mungkin dilupakan. Kayak Harry Potter gitu loh. Ditarik benangnya, set, gitu lepas. Kebanyakan nonton film. Enggak, cuma satu caranya, nggak ada cara lain. Namanya memaafkan. Memaafkan. Memaafkan, nggak ada cara lain. Tapi kalau orang bilang, udah saya maafin. Gitu. Ikhlas. Udah bener ikhlas sih. Itu tadi, kebanyakan orang tuh mencoba melupakan. Padahal memaafkan itu harus pakai hati. Nggak bisa cuma, enggak, saya udah maafin dia, saya udah lupa. Saya maafin dia, enggak. Tapi waktu maafin dia, demi Tuhan saya maafin dia. Oh, harus Lillahi ta'ala saya maafkan. Nah. demi Itu Tuhan. nggak usah sama orangnya kan, Mas? Lah kalau memaafkan nggak usah ada orangnya. Kalau minta maaf baru sama orangnya. Kalau memaafkan nggak perlu. Saya maafkan kamu. malah marah kan. Oh, apaan ya? Saya salah apa? Nah, kita kadang-kadang tadi itu merasa sudah memaafkan. Enggak, saya udah lupain, saya nggak ada masalah lagi. Sebelum dia lakukan dengan cara tadi, dengan pakai hati, belum hilang. Sehingga efeknya, pengaruh dari marahnya masih ada. Karena apa? Hormonnya belum normal lagi. Itu sistem kerjanya Sistem kerja, Allah ya. Sistem kerja Tuhan di dalam tubuh ini ya. Dalam tubuh ini begitu. Otomatis aja udah gitu ya. Jadi sekarang saya tanya, jadi salah satu-satunya cara untuk membuang marah itu apa? Memaafkan. Marah itu tadi dampaknya apa? Bisa Macam-macam. Ke siapa? Ke orang itu yang bikin marah atau ke kita? Pengennya sih ke orang itu, Mas. Tapi nyatanya kita juga dalam yang rugi siapa? Kita. Ya, dengan perilaku marah. di kita sendiri. Satu-satunya cara adalah memaafkan. Iya. Jadi yang butuh maaf siapa? Kita yang ngarah ini. Yang butuh memaafkan Iya. kita. Karena kita pengen marahnya hilang supaya pengaruh negatifnya hilang dari Hilang. tubuh kita. Jadi siapa yang butuh? Kita. Kita, bukan itu. Jadi jangan sungkan, jangan ragu untuk memaafkan seseorang. Orang kita yang butuh bukan dia. Tapi ada juga, Mas, orang yang wah, untuk sekarang ini belum bisa deh memaafkan. Ya silakan nikmatin. Selamat menikmati. Silakan menikmati efeknya. Efeknya ya. Karena mungkin dia belum paham ya Karena dia belum paham. konsep yang tadi itu ya. Orang dia yang Sistemnya. butuh bukan orang yang bikin dia Iya. marah. Nah, terus kenapa susah? Karena selama ini orang tua beranggap kalau sudah saya maafkan, artinya saya udah selesai segala urusan sama dia. Nggak perlu lagi dilaporin Iya. polisi, Enak nggak dong perlu dia gitu ya. gitu. Kan itu enak aja, makanya kebanyakan Iya, gitu kan. iya. Saya udah digini-giniin, kok dia begitu? Iya, Enak iya. aja, memaafkan. Banyak tuh. Gitu. Banyak contoh. Enak aja dimaafin. Saya udah diginiin, jungkir balik, saya dimaluin, dipermalukan gini. Lah, kalau dia nggak mau memaafkan, yang rugi siapa? Gitu. Dia maaf. Dia sendiri. Dia sendiri. Padahal tadi saya bilang, kita ini harus lepas dari pengaruh setan dalam bentuk marah itu supaya nggak ada efek-efek negatif sosial maupun kesehatan. Jadi butuh kita sendiri Yang sebenarnya. butuh kita harus lepas dengan memaafkan. Nah, habis itu yang tadi dibilang enak aja deh. Nah, bersikaplah habis itu. Yang pertama bersikap. maafin dulu. Tetap maafin. Habis itu mau bersikap apa silakan.
Mau laporin ke polisi boleh, Hmm. mau negor dia boleh, Keluarin dari grup. dikeluarin dari grup boleh, Iya, iya. gitu ya. Iya, iya. Atau kalau ada dia saya menghindar, itu juga sikap namanya. Jadi bersikap. Sehingga saya nggak pengen, saya belum siap nih untuk ketemu dia lagi, nanti bisa marah lagi. Ya udah hindari. Itu sikapnya menghindar. Tapi kalau kita mau negur atau laporin polisi atau hal-hal yang kita berikan sanksi, itu dalam rangka apa namanya? Memberikan efek jera kali ya. Memberikan efek jera, untuk memberikan pelajaran ke dia. Bahwa perilakunya dia tuh bikin orang lain susah. Bikin orang lain jadi bermasalah. Supaya dia belajar. Nah, yang bagus, kalau nggak berat-berat banget efeknya, apa tadi? Ungkapin rasa hati tanpa marah. Langsung bicarakan aja. Saya nggak- Dibicarakan, dikomunikasikan. Saya nggak suka deh kalau kamu kayak gini. Soalnya kadang-kadang seseorang kalau kita nggak ungkapin rasa hati kita, dia akan mengulangi. Bahkan cenderung mengulangi. Kenapa? Karena menurut dia biasa-biasa saja. Karena menurut dia, kita oke dengan perilaku itu. Nggak ada protesnya, nggak ada ininya gitu. Nyaman-nyaman aja. Nyaman-nyaman. Jadi kita dia ulangin lagi. Kalau udah diungkapin, saya nggak suka, saya nggak nyaman kamu gini. Dia mikir kan besok-besok, saya nggak boleh ngulangin lagi nih. Perilaku saya bikin dia nggak nyaman soalnya, bikin dia nggak gitu. Nggak suka, nggak apa. Saya pernah ada contoh nih Mas, waktu itu saya membantu orang, menerapi orang menyelesaikan masalah, dia marah, terus ternyata ada trauma, dia masih marah sama seseorang. Dia bilang, udah lupa nih, kamu jadi ungkit-ungkit lagi nih gitu, jadi saya marah gitu. Oh iya, membuka luka lama. Membuka luka lama gitu kan, saya udah lupakan gitu. Itu maksudnya, gimana tuh kira-kira? Ingat nggak tadi, catatan malaikat itu ada attachment-nya kan? Begitu catatannya dibuka, attachment-nya juga muncul. Oh. Ya kan? Nah, kalau dia nggak paham bahwa kita niatnya mau lepasin attachment itu, yang ada malah dia jadi marah lagi kan? Iya. Karena dia nggak paham bahwa kita harus melepaskan attachment. Nah, untuk melepaskan attachment, kita kan cari dulu nih kasus yang mana sih nih? Oh, masih ada nih attachment marahnya. Masih ada nih attachment emosi negatifnya. Memang niatnya dibuka supaya dia bisa maafin. Dengan memaafkan, maka dia akan lepas itu attachment-nya. Tapi banyak kok, ya saya juga pernah dapat kasus yang begitu. Ya terang aja, diinget-ingetin lagi. Ya saya jadi marah lagi. Wah ini mah nggak bakal nyelesain. Ya, padahal udah kita jelasin. Cuman dia udah blocking gitu kan. Karena memang orangnya kebetulan temperamental gitu. Jadi ya mau diapain? Kita mau bantu. Nah berarti bisa jadi salah pendekatan kita nih gitu ya. Itu pembelajaran lah buat kita bahwa wah buat orang ini pendekatannya nggak bisa begitu nih. Mesti kita cari jalan lain lagi gitu. Bisa jadi harga dirinya masih ketinggian. Jadi kita Balik lagi ke situ lagi, harga diri lagi ya. Iya. Jadi Setan bisikin lagi, kita mesti turunin dulu itu sehingga nanti waktu kita ajak diskusi bahwa ini mau nyelesain akar masalah, nah dia positif langsung. Oh iya ya memang mesti dicari filenya gitu. Kalau sekarang dia ngapain lu buka-buka file gue jadi sakit lagi nih, gue jadi Iya. Iya. Lu juga sih yang buka-buka masalah lalu gitu. Orang gua udah lupain. Tapi sebenarnya bukan lupain Mas, tapi dia ingin Mengabaikan. berusaha. Ingin, Namanya diabaikan. diabaikan. Tapi tetap aja nyangkut di sini. Nyangkut, nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Walaupun mungkin sehari-hari dia mengabaikan, tapi ketika ada omongan, nah itu baru. Iya, itu Itu tadi. berarti benar-benar belum memaafkan. File catatan malaikat itu tadi akan muncul ya. Ini memang salah satu kerja setan. Tapi memang mekanismenya begitu juga sih sebetulnya ya. Begitu ada kejadian yang deket nyamber aja sama kejadian yang dulu yang ada emosi negatifnya. Semua emosi. Jadi mengingatkan hal-hal yang menyenangkan zaman dulu sama bisa keluar lagi emosinya.
wah yang dulu bikin kesel, muncul lagi, keluar lagi. Jadi waktu keluar filenya itu tadi, catatannya, termasuk attachment-nya kan, keluar, muncul. Begitu muncul attachment, langsung berefek pada badan. karena emosi bentuknya. Nah emosinya langsung mempengaruhi hormonal. Sistem yang tadi itu Sistem ya. yang tadi itu. Nah begitu catatan positif yang keluar, hormon positif yang keluar. Nah, seneng kan kita kalau nginget-inget masa lalu yang bagus-bagus, yang lucu-lucu apa itu seneng. Itu hormon positif yang keluar. Tapi diingetin yang dulu, yang negatif-negatif, yang perilaku yang pernah membangun emosi negatif yang kuat, apalagi yang kuat ya, yang kecil aja keluar juga, langsung aja tuh, langsung keringetan, langsung merah mukanya, langsung masih marah sama yang dulu karena belum dimaafin. Begitu udah dimaafin, catatannya udah hilang. Inget, dia bisa ketawa loh gara-gara itu. Ih dulu gua sempet marah nih dulu gini-gini gitu. Tapi udah nggak ada lagi emosi negatifnya. Malah bisa sambil ketawa. Malah bisa ketawa. Terus sebelum dihilangin, langsung merah mukanya, langsung napasnya bisa ngos-ngosan, langsung gitu. Jadi kalau ciri-ciri orang udah memaafkan itu selain berdoa tadi karena minta ampun sama Tuhan, terus kalau orang lain yang bikin marah itu lewat atau diomongin biasa aja gitu. Biasa aja. Oh, itu udah. Itu baru rasa Itu memang namanya dia udah memaafkan. Sengkat tapi. Itu lain lagi berarti kan. Bikin marah mereka. Gantian lah. Saya kata bikin, lu dulu gitu. Jadi sengkat tapi dorong. Kalau saya kata terus dia pura-pura. Itu masih marah. Tapi kalau tak selengkat gitu, lu nih dulu bikin gua gini-gini, terus ketawa-ketawa. Ya berarti udah selesai. Oh iya. Seperti itu ya Mas ya. Ya Bang, kadang-kadang memang berarti memang kita harus mencoba berusaha, ayo kalau udah tahu memaafkan, ya udah maafin karena buat efeknya di dalam diri kita ya. Maaf itu buat kita, bukan buat orang lain. Itu prinsip dasarnya. Kalau ke orang lain bersikap. Maafin dulu, habis itu mau bersikap apa silakan. Maafkan dan bersikap. Jadi bukan bersikap dia udah maafin terus. Memang kadang-kadang setan suka ganggu sih. Ketika kan tadi Mas bilang, udah hindarin dulu. Lu dihindarin ntar nggak akan selesai kan? Lu takut gitu Mas kadang-kadang suka gitu. Pengecut lu dan gitu. Tadi kan saya bilang. Padahal kita pengen bersikap ya. Ada aja tuh nilai sosial itu, nilai kelompok itu kadang-kadang kayak gitu malah dibilang pengecut. Padahal kita lagi mau bersihin diri. Saya nggak mau sakit, saya nggak mau susah, saya nggak mau kena darah tinggi. Tapi setan make kekuatan sosial, dilecehin dia, bahkan dibully. Wah udah. Tapi kalau keimanan kita kuat, saya nggak mau ngikutin setan, rugi saya. Nggak akan keganggu, biarin aja. Orang ngebully juga ada energinya. Iya. Ada Nanti dia limitationnya. habis energinya, ada pace-nya. Begitu pace-nya sampai, ya udah selesai. Dia nggak gini, Nggak nggak asik. Paling cuma gitu, nggak asik. Tapi kalau kita dijauhi sama orang-orang yang negatif kan lebih enak jadinya. Iya. Nggak asik nih orang nih, gitu kan. Malah dijauhin. Malah dijauhin. Alhamdulillah kalau saya sih gitu. Tapi ntar setan ganggu lagi tuh kan gak ada temennya gitu. Setan itu nggak pernah berhenti. Cuma kitanya aja selalu berpikir positif dan tadi niatnya nggak boleh menurunkan produktivitas. Kontribusi itu harus terus kontribusi positif tapi bukan kontribusi negatif. Orang kalau marah nanti kontribusinya rendah, turun. Karena udah mendem di dalam, udah asik dengan mikiran dia sendiri yang negatif, jadi harusnya keluar beraktivitas, berproduktif, malah dia neken. Marah sama bosnya, marah sama temannya di kantor. Mau masuk kerja itu males. Iya. Jadi konflik ya. Suasananya nggak enak nih, gitu. Gampang selalu gitu. Kalau atasan udah marah, wah suasana udah nggak enak nih, gitu ya. Seperti itu. Padahal bodoh deh mau dipecat apa gitu. Makin rendah lagi produktivitasnya.
Dia bahagianya cuma akhir bulan. Habis itu Itu kalau diterusin, ya kan? Kalau udah nggak produktif, bosnya lihat malah surat cinta yang dapat. iya. Itu malah lebih kacau nanti dia ngundang gitu, mengundang hal-hal yang nggak baik malah untuk terjadi. Iya. Salah siapa? Ini salah Sendiri. Salah sendiri, Bang. Jadi marah itu memang akibatnya bisa kemana-mana ya. Jelek banget. Jelek, Makanya sampai sifat marah tuh banyak sekali ditulis di kitab-kitab suci itu, khusus masalah marah. Gitu. Karena dampaknya itu Sangat luar biasa. sangat luas. Bayangkan kita marah ke anak, tuh anak yang sering dimarahin. Waduh, dia punya memori masa kecilnya, nanti mempengaruhi masa dewasanya. Atau bisa juga di sekolah malah ya. Kemarin di rumah, di sekolahnya dia ini. Terus nanti dia yang lebih gawat, nanti dia merasa nggak diakui di keluarga, dia nggak merasa dicintai di keluarga. Tuh anak cenderung jadi anak nakal, Bermasalah. anak bermasalah. Kan disebut anak bermasalah. Kenapa? Banyak masalahnya. Banyak masalah. Dia bermasalah ya. Padahal, ya, tapi kadang-kadang memang orang tua nggak sadar bahwa anak itu bermasalah ya. Memang nggak. Karena tadi pemahaman bahwa marah itu oke, bahwa marah itu adalah perlu, Manusiawi. bahwa manusia. Iya, Terus bukan cuma itu tadi, harga diri. Orang tua digituin sama anak. Kayak gitu. Langsung HD, harga diri. Harga diri. Gitu. Padahal lupa bahwa tadi marah itu dampaknya luas sekali. Dan memang tidak boleh marah. Alkitab tuh menyebut gitu, nggak boleh kita marah sebetulnya. Jadi nggak ada kata manusiawi, nggak ada kata perlu. Memang nggak boleh. Marah tuh tidak. Depat. Nggak boleh diterusin, makanya disebutnya penahan amarah. Jadi begitu muncul marah, kan perilaku nih, kan ditegur kan sama Tuhan kan, terus muncul rasa marahnya, tahan. Jangan diterusin. Maksudnya ditahan, kenapa saya jadi marah ya? Mengingat Muncul kembali. kesadaran maksudnya, munculkan kesadaranmu. Kenapa kamu mesti marah? Iya. Ya itu tuh. Ungkapin ketidaknyamanan kamu, tapi bukan marah. Ungkapin ketidaksukaanmu, tapi bukan marah. Kalau kita lebih tidak marah langsung. Wah, itu dampaknya mau ke anak kayak mau ke anak buah atau pokoknya siapapun yang ada di, biasanya kan marah kan yang berani begitu kan biasanya ke otoriti yang lebih rendah kan. Kalau ke atas paling ya di sini mendem. Itu yang ke dalam tadi. Ke dalam. Enggak, yang gawat nanti ke belakang hasut. Hasut jadi fitnah, jadi apa? Organisasi jadi kacau. Marah juga bisa nutup rezeki kali ya, Mas? Ya, kalau tadi kan dampaknya kan dampak sosial. Ya, Dampak sosial itu tadi. Nih sekarang orang udah nggak produktif, rezeki ketutup nggak? Coba. Ketutup ya. Jangka panjang. Jadi bukan Tuhan yang nggak ngasih rezeki ya, tapi dirinya sendirilah yang menutup. Gara-gara ngikutin marahnya, ngikutin pengaruh setan. Padahal Tuhan sendiri udah siap nih. Nih sini ini udah kasih. Kalau nama rezeki mah siap masuk ke dalam diri kita. Dia udah siap, tinggal kitanya siap nggak ngebuka keran-keran rezeki itu. Dari apa? Dari perilaku kita. Dari perilaku kita. Kembali lagi ke perilaku ya. Perilaku. Akhlak. Iya, akhlak. Dari perilaku itulah dinilai oleh Tuhan, perilaku baik, feedbacknya emosi yang baik, perilaku buruk, jadi emosi yang negatif. Akhirnya, jadi bukan Tuhan yang menutup rezeki, tapi kitalah yang, perilaku kitalah yang. Mana ada Tuhan maha pengasih, maha penyayang. Kan ada yang banyak ngomong gitu, Mas. Wah, Tuhan nggak kasih rezeki nih. Iya, lu yang nutup sendiri. Gitu. Ya, saya baru tahu nih, Mas. Jadi memang ternyata kitalah bukan nggak ada Tuhan, nggak ada masalah Tuhan, tapi dari kitalah, perilaku kitalah yang banyak akibat konsekuensinya. Konsekuensinya kita yang Dari terima. perilaku kita ya. Iya. Pilihan bukan mau marah apa enggak.
Pilih. Iya. Nah, itu nasib. Kalau udah pilihan nasib. Oh. Nasib lu sendiri dan lu tentuin deh tuh. Iya, iya. Mau ikut marah apa enggak gitu. Oh. Iya, iya. Jadi kuncinya cuman memaafkan. Dan Nanti kalau marah, untuk balik lagi supaya apa namanya? Supaya bisa balik bahagia lagi, lepas tadi hormon-hormon negatifnya. Cuma memaafkan. Kembali mendapatkan nikmatnya. Kembali lagi. Walaupun nanti kalau udah masalah sosial atau penyakit, itu biasanya butuh proses kalau sosial. Kan kita harus buktikan bahwa kita udah nggak pemarah. Oh iya, karena kan kayak dilihat gitu. oleh- Kan dinilai lagi Nih, soalnya nih. perilakunya. Lingkungan. Kalau perilaku udah butuh proses. Hmm. Tapi kalau tadi ke penyakit, nah itu bisa cespleng. Ya karena kan sistem tadi Karena ada di otomatis dalam ya. tubuh yang hormonal kan, Iya. begitu hormon normal lagi, ya udah. Hidupnya ya oke-oke aja lagi gitu. Darahnya udah nggak kental lagi, Ya. Iya, iya. ya. Oke. Itu mekanisme marah tuh. Jadi orang nggak paham akhirnya gawat. Jadi termasuk orang yang kalau misalnya demo itu marah. Efek sosial gede nggak? Gede. Nanti termasuk ke diri. Iya, iya. Ya. Dicatat sama ada yang liatin, wah nih orang gak ada aja pasti yang liatin. Tidak terkecuali malaikat tuh pasti. Iya. Kalau mereka otomatis ngikutin Otomatis, terus iya, kan, iya. tapi nanti ada aja yang Logbooknya pasti. cuman kena dampak sosialnya nanti. Iya, ada. Oke. Apalagi Bisa ada mau nanya? Udah. Mas Yunus? Jangan marah. Jangan marah-marah nanyanya. Baik, Mas Wi. Terima kasih. Sungguh luar biasa nih pemahaman hari ini nih. Karena memang namanya marah itu dampaknya sangat luar biasa. Baik ke dalam rasa hati, ke dalam lingkungan kehidupan sosial maupun ke dalam kesehatan. Jadi memang intinya satu, tidak boleh marah. tidak boleh. Tidak boleh marah. Nah, kalau ternyata sudah marah juga dan ada konsekuensi yang didapat, dampaknya di dalam tubuh atau di dalam kehidupan sosial, segera memaafkan. Maafkan, terus kemudian yang kedua, bersikap. Itu maksudnya. Jadi saya tambahin dikit deh. Tidak boleh marah, tapi kalau udah mulai agak tahan marah. Kan nanti muncul rasa tuh. Begitu muncul rasanya, tahan. Ayo sadar itu jangan diterusin maksudnya gitu. Kalau diterusin, gawat sampai keluar, sampai jadi action, itu gawat. Jadi Tahan. harus dikenali rasa Harus marah dikenalin itu. rasa marahnya itu, yang teguran Allahnya itu tadi, teguran Tuhan. Ada tanda-tanda ya kan? Napasnya jadi panjang, lalu kemudian ada rasanya nggak nyaman lah di sini. Iya. Baik. Terima kasih, Mas Wid. Mas Yunus, terima kasih nih kita udah berbincang-bincang membahas topik hari ini, marah. Alhamdulillah. Kita akan ketemu lagi nanti di podcast berikutnya. Baik, sahabat kita tadi sudah mendengarkan pembahasan tentang marah dan apa itu marah dan dampak-dampaknya baik kepada kesehatan maupun kehidupan sosial di dalam diri kita yang akan mengakibatkan negatif ternyata. Jadi ada sistem dari Tuhan yang otomatis kalau kita marah di dalam tubuh kita mengganggu hormon di dalam tubuh yang akan berdampak negatif dalam kesehatan. Sahabat kita, ternyata marah itu bisa diselesaikan dengan cara satu, memaafkan. Ayo kita memaafkan siapapun yang membuat kita marah, dan kemudian kita juga kedua harus bersikap untuk membantu orang yang membuat kita marah itu menjadi lebih baik lagi. Sahabat kita, ikuti terus podcast kita Healing Talk di episode berikutnya dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Salam.